Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Kali ini, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana mengobati sakit gigi dengan teknik pijat refleksi. Nah, dalam pengobatan kali ini, kalau kita ketahui bahwa sakit gigi ini adalah penyakit yang ibaratnya sering terjadi di masyarakat kita. Nah, tapi sebelum kita memulainya, silahkan untuk like, komen, subscribe, dan share video ini nantinya agar channel saya ini semakin berkembang. Oke, jadi untuk penyakit gigi itu bisa disebabkan oleh infeksi atau gigi bolong atau juga terjadinya gusi. Nah, jadi banyak macam-macamnya. Cuman untuk pijat refleksi ini kita tetap sama titik sarafnya yang kita pijat. Sebelum kita memijat, ada baiknya telapak kaki yang kita pijat ini nih kita stretching. Kenapa kita stretching? Supaya ininya nih yang tadinya keras, terkadang kita menemui bahwa telapak kaki itu tuh kaku atau keras di sininya ya. Nah, itu kita lemaskan. Nah, agar apa? Agar nantinya pada saat kita memijat refleksi itu mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengobatinya. Gitu. Jadi kita bisa pijat seperti ini ya. Cara pijatnya begini ya. Bisa begini juga bisa. Nah, gitu. Pokoknya kita stretching aja. Gitu loh. Soalnya seringkali ketemu dengan kulit-kulit kaki yang ibaratnya nih tebel. Nah, setelah ini sudah lemas, ya baru kita memulainya. Nah, dalam memulai tahap refleksi ini, hal yang pertama itu adalah harus ginjal. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman saya itu, saya memijat 3 titik pertama itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa saya pijat 3 hal pertama tersebut? Itu nanti dia fungsinya akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersumbat di dalam darah dengan maksimal. Makanya titik ini adalah yang harus pertama. Nah, diakhiri yang paling akhir nanti kelenjar getah bening ya. Oke, untuk titik yang pertama ini kita mulai ya, untuk titik ginjal. Nah, biasanya ginjal ini sejajar dengan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi pertengahannya ya. Nah, untuk dari sisi samping di sini kalau kita raba begini, nah ini ada tulang di sini nih, tulang yang seakan-akan nonjol dia sendirian nih. Nah dari sini kita ambil rata, nah kita naik 1 jari lagi, kita begini nih. Nah ini kita tarik sejajar di sini. Nah ini adalah titik ginjal, ya. Nah titik ginjal ini fungsinya mengeluarkan kotoran-kotoran yang nantinya pada saat setelah dipijat refleksi ya. Nah, lakukan pijatan refleksinya ini untuk ginjal ini kurang lebih 5-10 menit. Ya. Nah, pijatnya ini bisa dengan dengan jari kita seperti ini, atau juga kita menggunakan alat bantu seperti ini dengan kayu ya. Nah, seperti ini. Kita pijat ini. Nah, tekanan pijat ini kurang lebih bagusnya adalah antara 1-2 kilo. Nah, bagaimana kita bisa menentukan itu? Nah, kita coba misalkan kita pencet pencet timbangan tuh. Nah, tekanannya itu sampai dia 2 kilo, 1-2 kilo. Seperti itu. Nah, kalau misalkan titik refleksi ini ada kotorannya atau banyak penyumbatan kotorannya, biasanya dia akan terasa pada saat dipijat itu akan terasa nyeri atau mungkin kayak rasanya kayak ketusuk-tusuk gitu ya, nyeri, panas seperti itu. Nah, sebelum memulai pijat refleksi ini, bagusnya saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan hand body lotion, atau bisa juga dengan minyak olive oil atau minyak kelapa. Jadi itu suka-suka teman-teman aja. Yang mana yang ada ya kita gunain aja. Nah, kenapa? Maksudnya supaya pada saat ini dipijat, terutama dengan alat bantu kayu, ini tidak lecet kulit-kulitnya.
Karena kan ini terus-terusan kita pencet seperti ini, ya. Dan dia tidak berpindah-pindah titiknya. Di situ aja pada saat lagi memijat selama 5 sampai 10 menit. Nah, oleh karena itu diperlukan bantuan hand body lotion dan minyak gitu. Nah, untuk titik kedua, kita lanjut lagi ke titik kedua, itu adalah yang namanya saluran kencing. Nah, saluran kencing ini adanya nih sejajar dengan ini. Nah, ini kalau kita tarik begini nih, nah sebelum ini tulang nih, yang tadi tulang ini, nah ini ada di sini nih, persis di tulang itu. Nah, gini. Kalau enggak, gampangnya begini kalau saya. Biasanya kalau udah ditentukan, udah ketahuan titik yang kandung kencing yang di sisi sini, ini sejajar dengan ini, ya. Jadi antara kulit sini dengan kulit telapak ini kan ada perbedaannya, nah itu di situ. Biasanya saya begini aja, pakai 3 jari kita giniin aja nih. Nah seperti ini, dan seperti ini. Nah dari situ kita sudah bisa menentukan titik saluran kencing dan titik di sini kandung kencing, ya. Nah 3 titik ini kita pijat masing-masing bisa dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini pakai tangan kiri bisa juga, atau juga kalau kita biar kuat ya kita bisa begini pakai telunjuk, atau kita pencet seperti ini. Dan pada saat kita memijatnya dengan tongkat ini kita pastikan bahwa dia ini stabil, nggak lari-larian ininya di titiknya. Untuk alat pijatnya itu ada yang bersifat ininya tumpul, dan ini ada yang bersifat runcing. Nah, kalau untuk yang runcing itu adalah biasanya untuk yang ada di titik-titik refleksi yang biasanya itu ada di sela-sela antara tulang gitu loh. Kalau untuk yang permukaannya lebar seperti ini bisa pakai yang titiknya ini sudutnya yang tumpul. Jadi bisa ada 2 gitu ya. Nah, 3 titik ini kita pijat selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu kita pijat mana? Kita pijat daerah kepala, ya. Daerah kepala yaitu kelenjar bawah otak. Karena dia mengatur yang organ-organ yang ada di dalam tubuh, termasuk gigi, yang ini kan organ yang ada di dalam tubuh ya, di bagian dalam. Nah, ini kita pencet di sisi sini. Jadi kalau kita ini bagi 4 nih, ya misalkan ini ada permukaan ininya bagi 4. Nah, ini misalkan kita giniin. Nah, ini posisinya ada di sini dia. Kelenjar bawah otak. Ya. Dia juga menstimulasi irama metabolisme yang diatur oleh kelenjar tiroid. Ya, kelenjar untuk pertumbuhan, kelenjar untuk infeksi. Nah, ini kita pencet seperti ini selama, nah, kalau untuk yang di kaki ini kurang lebih ya 5 menit aja. Tapi tekanannya cukup, tapi jangan terlalu keras juga. Gitu loh. Karena kenapa? Nanti takutnya sarafnya rusak malah kalau terlalu keras. Jadi tekanannya kurang lebih ya 1 kilo lah yang untuk di sini nih. Nah, memang nantinya kalau misalkan memang ini ada penyakitnya, dia akan orang itu kesakitan. Tapi kalau memang tidak ada penyakitnya atau jalurnya tidak ada kotoran, penyumbatan, ya kita pencet seperti apapun, dia tidak akan merasa kesakitan atau nyeri. Ya gitu. Nah, setelah dari kepala, kenapa dari tadi ini langsung ke kepala? Karena kepala inilah yang mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh. Oke, setelah itu kita berlanjut dengan titik gigi, yaitu rahang bagian atas. Nah, untuk menentukan rahang bagian atas dan bagian bawah, jadi kita tekuk aja ininya nih. Nah, kita tekuk seperti ini. Nah, sisi bagian sini yang ditekuk dekat tekukan yang paling atas, ini nih rahang atas, ya. Nah, untuk yang bawahnya ini rahang bawah, kayak gitu. Jadi rahang atas dan rahang bawah ini sekitar sini. Nah, jadi kita tandain dulu ya di sini ya. Nah, ini manjang nih dia nih biasanya begini nih. Nah, karena dia berdekatan ya udah langsung aja kita pencet aja. Gampangnya seperti ini. Ya. Kita pencet seperti ini. Kalau bisa kita pencet arahnya ke atas. Nah,
Kalau untuk dia bagian ini kita arahkan ke atas jalurnya ya, atau bisa juga kita pencet begini. Nah biasanya ini kalau misalkan ada sakit gigi bagian atas atau bagian bawah ya, ini bisa mempercepat untuk mengurangi sakitnya seperti itu, atau pembengkakan yang diakibatkan sakit gigi kayak gitu. Oke, setelah daerah kepala semuanya, nah tadi rahang atas dan rahang bawah, kita ke sistem metabolisme, yaitu yang kita pencet adalah bagian lambung. Nah lambung ini posisinya adanya di sekitar sini ya, di sekitar sini. Jadi kalau kita tarik begini nih, nah ini kan ada tulang nih, tulangnya turun nih. Nah pas mulai menurun ini, nah di sini nih ada yang legok. Nah biasanya lambung itu kalau misalkan dia itu ada sumbatan atau kotoran-kotorannya, itu pada saat kita pencet seperti ini, dia akan berasa seperti ada pasirnya di dalam kayak gitu. Nah ya, jadi setelah kita pencet lambung ya, adanya posisinya di sekitar sini. Nah ini posisi lambung ya, jadi begitu ini tarik, nah ini ada tulang yang legok ya di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman ini cukup jelas ya penjelasan yang saya kasih ya. Nah kemudian juga setelah lambung ini, maka kita pencet yang namanya serabut saraf lambung gitu. Kadang-kadang sakit gigi itu juga dikarenakan ada infeksi seperti infeksi ya. Nah ini juga serabut saraf lambungnya, ini kita pencet. Nah dia ini posisinya ada di antara ini, kalau kita tarik begini nih, nah ini posisinya di sini. Jadi persis di ujung sininya. Nah ini sejajar dengan ini nih ya. Nah ini kita pencet seperti ini, serabut saraf lambung. Nah ini juga serabut saraf lambung ini juga bisa membantu kita untuk mengurangi bau mulut ya, untuk mengurangi bau mulut. Jadi dia kalau kita pencet, kadang-kadang tuh ada orang yang padahal dia sudah sikat gigi, cuman pada saat dia berbicara itu mulutnya bau gitu. Nah itu bisa mungkin dikarenakan sistem metabolisme sama ususnya itu bermasalah ya. Nah setelah itu usus 12 jari. Nah usus 12 jari ini adalah usus besar ya, usus besar yang mana kita bisa pastikan karena ini juga bagian dari sistem metabolisme. Nah ini adanya di sekitar sini, di bawah lambung dia posisinya ya, posisinya di bawah lambung. Jadi ini kurang lebih sekitar sini ya. Dan ini juga nanti yang kita pencet adalah titik pankreas, kurang lebih 5-10 menit ya. Nah itu, nah kemudian setelah kita ini sudah kita pencet, kemudian titik mana lagi yang harus kita pencet? Jadi titik yang namanya usus besar transversus atau usus besar yang melintang kayak gitu. Nah kalau kita lihat area itunya, dia ini pas di bawah ginjal yang tadi sini, dia persis dari sini nih, dari lurus ini sampai lurus begini nih. Nah kalau kita gambarin mungkin ya kurang lebih ya sekitar gini nih ya. Nah sekitar gini. Nah ini usus, ini areanya panjang dia nih. Ya, kita pencet aja di sininya, terus kita pencet sambil itu. Mungkin kalau kita pencet sini nggak apa-apa, mungkin pas kita pencet di sisi sini ternyata dia sakit ya. Jadi ini areanya panjang, usus besar transversus. Nah ini kan nanti jatuhnya kalau ke sini usus besar menurun. Nah ini arahnya ke anus, ke rektum ya. Nah jadi seperti itu. Nah, jadi yang kita pencet tapi usus besar transversusnya aja ya, jadi usus besarnya. Nah ini kita pencet kurang lebih juga sama 5-10 menit. Nah kemudian setelah titik-titik ini kita pencet yang di bagian telapak bawah, maka kita memencet di bagian punggung kaki. Oke, setelah pijat
refleksi bagian bawah telapaknya, maka kita beralih ke sistem kelenjar, yaitu kelenjar getah bening. Nah, ini fungsinya untuk membawa kotoran-kotoran yang tadi kita sudah pijat itu supaya bisa terbuang oleh sistem pembuangan yang ada di dalam tubuh secara otomatis. Dan juga fungsinya dari kelenjar getah bening ini adalah dia membawa vitamin, mineral, dan yang lain-lain yang berguna untuk tubuh kita melalui darah, ya. Nah, yang pertama di sini adalah kelenjar getah bening bagian dada. Nah, untuk menentukannya kita gampang. Ini kita kalau misalkan kita pegang seperti ini nih, ini tulang yang dari sini dan tulang dari sini. Ini ada pertemuan seperti siku gitu, segitiga. Ya. Nah, cuman dia posisinya letaknya adanya di sini. Sejajar dengan tulang yang nongol ini, tulang ini. Pokoknya sejajar dengan tulang jempol yang ada di sini. Nah, posisinya kurang lebih sekitar sini. Ya. Nah, ini dipijat untuk sistem kelenjar ini, kalau bisa dipijatnya itu kurang lebih 10 menit. Karena ini untuk sistem pembuangan, dan memijatnya dari bawah, kita nekannya dari bawah ke atas. Karena kenapa? Ini sistem untuk ke jantung, kita mengarah ke jantung. Jadi pada saat kita ke bawah, kita ini nggak ada tekanan, tapi begitu kita pas kita pijatnya ke arah atas, itu kita pencet. Ya kalau tidak ya paling gampangnya ya kita pencet aja begini. Karena ini adanya di sela dua tulang ya. Kadang-kadang itu posisi yang tersumbatnya itu menyempil. Makanya kita kadang-kadang menggunakan alat bantu seperti ini. Nah, cuman seperti tadi saya bilang, gunakan hand body lotion atau minyak supaya ini tidak lecet. Karena jangan digeser begini. Ini kulitnya nanti bisa melenting. Tapi kita tutup begini, kita pencet aja, kita tekan. Nah, kalau memang dia ada penyakit, kita gerak begini aja nih. Di satu titik yang sama, dia akan merasa kesakitan kalau memang ada sistem kelenjar yang nggak benar. Nah, kemudian sistem kelenjar bagian sini, ya. Jadi kalau kita lihat nih ada mata kaki dengan ini ada tulang di sini nih, ya. Nah, ini sistemnya adanya sini, ini sejajar dia dengan ini. Dia sejajar dengan ini. Nah, begitu mau masuk mata kaki ini ada yang lembek di sininya, ya. Yang di sininya ada lembek nih. Nah, ini kita pencet. Ini kelenjar getah bening bagian perut. Ya, daerah sini. Nah, ini kita pencet. Ini sama 10 menit, kurang lebih 10 menit kita pencet. Kemudian kita pencet lagi sistem kelenjar getah bening bagian atas, yaitu ada di sini. Jadi kalau kita pencet nih, ini ada otot, dan di sini juga ada otot. Nah, ini nih ada di sini, ini ada yang legok ya di sini ya. Nah, ini sama, kita pencet juga di sininya. Nah, ini kita pencetnya tetap ke arah jantung, ya. Nah, kemudian ada juga yang di sisi sini. Nah, kalau kita lihat kadang-kadang nih kaki kita nih di atas mata kaki nih bagian ke arah depannya nih ada yang gendut nih, ini seperti ini nih ya. Nah, kebetulan seperti ibu ini nih, ininya kebetulan agak gendut sisi sininya. Nah, ini kita pencet juga, ini kelenjar getah bening bagian atas juga, daerah sini, ya. Nah, setelah kita pencet kaki sebelah kiri, maka untuk kaki kanan itu sama, ya. Untuk kaki kanan titik refleksinya sama. Nah, jadi begini, misalkan untuk bagian kepala nih ya, itu silang sistemnya. Jadi misalkan kita sakit gigi bagian kanan, ya, misalkan kita bagian kanan yang sakit gigi, nah berarti di jari itu bersilangan. Berarti kalau misalkan yang sakit kanan, berarti yang kita pencet itu sebelah kiri. Yang lebih diutamakan atau mungkin dilamain sampai 10 menit full mungkin yang sebelah kirinya. Jadi itu bersilang ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemijatan ini, biasanya timbul reaksi-reaksi yang langsung bereaksi di tubuh kita. Misalkan kalau kita pijat ginjal secara benar, nah itu biasanya tuh nanti tuh teman-teman yang sudah dipijat itu dia kencingnya itu, air seninya itu agak keruh.
atau kecoklatan atau berbau gitu loh kencingnya. Bisa juga setelah pemijatan 3 hari atau 4 hari untuk daerah bagian punggung itu misalkan itu juga bisa merasa itunya lebih sakit seperti itu. Nah, juga bisa juga keluar titik-titik yang ibaratnya tuh kayak keringat buntet. Nah, jadi tuh kayak ruam-ruam gitu jadinya tuh. Nah, itu juga berarti apa? Kotorannya itu keluarnya melalui kulit. Nah, bisa juga keluarnya lewat tinja. Nah, kalau lewat tinja, dia biasanya tinjanya lebih lengket daripada biasanya. Nah, selain titik-titik yang berada di kaki, maka kita juga bisa memijat untuk meredakan sakit gigi ini nih, bisa cepat, minimal tuh mengurangi rasa sakitnya. Itu adalah semuanya titik-titik pemijatan refleksi untuk pengobatan sakit gigi. Nah, setelah dilakukan pemijatan, biasakan orang yang dipijat itu minum air hangat atau teh manis hangat. Supaya apa? Supaya memberikan kelancaran di peredaran darahnya. Jadi peredaran darahnya dia tuh nanti bisa lebih lancar lagi dengan minum air hangat. Jangan minum air dingin ya. Nah, kemudian di sini ada juga pantangan-pantangan yang harus dilakukan oleh pasien tersebut ya pada saat dia lagi pengobatan sakit gigi dengan teknik pijat refleksi. Nah, itu seperti jangan makan atau minuman yang panas-panas dulu atau dingin dan juga pedas-pedas. Nah, dengan dia jaga makan ini nih, mudah-mudahan kesembuhan yang ingin diraih itu lebih cepat lagi kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalkan memang mau juga boleh makan buah tuh, buah belimbing, terus juga sirih. Kita kunyah daun sirih. Daun sirih itu mengandung antiseptik yang bisa membasmi kuman dan bakteri yang ada di mulut penyebab sakit gigi. Oke. Saya rasa demikian penjelasan saya mengenai pengobatan sakit gigi dengan teknik pijat refleksi. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, dan bila mana dari teman-teman yang ingin mendapatkan informasi ini, silahkan teman-teman bisa men-share video ini, bisa men-subscribe, dan bisa komen bila mana nantinya ada hal-hal yang nanti teman-teman mau tanyakan. Oke. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.